Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ineng Putri Diva dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan meresensikan novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Pengarang Agnes Davonar, penerbit Inandra Published, tahun terbit 2008, tebal buku 4+232. Sinopsis buku. Novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja bernama Gita Sesawanda Cantika yang berjuang melawan penyakit kanker ganas rhabdomyosarcoma, kanker jaringan lunak. Keke, panggilan akrab Gita, telah divonis oleh dokter mengidap penyakit kanker dan diprediksikan bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa hari saja. Dengan kondisi yang sulit, Keke tetap berjuang untuk menjalani hidup di tengah-tengah ujian penyakit yang dideritanya. Ia masih tetap bersekolah dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa. Dalam upaya menghadapi penyakit kanker ganas yang diderita oleh Keke, orang tuanya telah mengambil beberapa langkah penyembuhan medis. Salah satunya adalah dengan menjalani operasi. Berbagai langkah pun telah ditempuh oleh ayah Keke, namun belum juga menunjukkan hasil yang baik. Jody Triaprianto, ayah Keke, tidak lantas patah arang. Ia terus berjuang keras demi kesembuhan putri tercintanya. Langkah penyembuhan tak sampai pada tahapan pengobatan alternatif hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Namun, sangat disayangkan, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang baik. Akhirnya langkah berikutnya pun dicoba dengan penuh harap akan kesembuhan Keke. Langkah pengobatan yang dimaksud atas saran dari dokter adalah dengan menjalani kemoterapi. Langkah pengobatan berikutnya dilakukan dan akhirnya menunjukkan hasil yang baik setelah 6 bulan menjalani upaya penyembuhan kemoterapi. Dalam sekali menjalani pengobatan tersebut, berdampak pada kerontokan rambut yang dialami oleh Keke. Sejauh ini ia telah menjalani sebanyak 25 kali kemoterapi. Berkat upaya penyembuhan yang dijalani Keke, akhirnya ia dapat hidup lebih lama melewati vonis kematian yang telah ditetapkan oleh dokter terhadapnya. Di tengah-tengah kegembiraan yang dirasakan oleh Keke, ayah dan teman-temannya, kanker ganas itu muncul lagi. Kanker tersebut muncul pada bagian pelipis mata kanan. Kemoterapi pun dilakukan dan berdampak pada kerontokan seluruh rambut yang ada di kepala Keke. Namun sayangnya upaya kemoterapi tak lagi membawa hasil yang baik karena sel kanker yang ada pada tubuh Keke telah kebal terhadap bahan kimia. Upaya penyembuhan kembali dilakukan dengan membawa Keke berobat ke Singapura. Dokter memberi saran agar Keke dioperasi. Sekembalinya ke Indonesia, kanker tersebut mulai menjalar menuju jantung, paru-paru, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kondisi kesehatan Keke semakin memburuk semenjak kanker ganas menyerang tubuhnya lagi. Ia pun kembali dirawat di RSCM dan mengalami koma selama 3 hari. Setelah segala upaya telah dilakukan oleh tim dokter yang merawat Keke, akhirnya Keke pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pada nafas terakhirnya, Keke menuliskan sebuah surat kecil yang ia tunjukkan kepada Tuhan. Surat tersebut berisikan kebesaran hati Keke yang ikhlas menerima segala hal yang terjadi pada dirinya. Dalam surat tersebut, ia juga berharap agar tidak ada satu manusia di dunia ini yang mengalami musibah penyakit seperti dirinya. Keke menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 25 Desember 2006, bertepatan dengan berakhirnya ibadah puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kelebihan novel. Keunggulan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini terletak pada gaya bahasa yang digunakan dalam alur cerita ataupun dialog-dialognya. Gaya bahasa pada dialog dan alur cerita membuat pembaca seolah menyaksikan langsung kisah Keke dalam novel tersebut, sehingga membuat pembaca terhanyut dalam perasaan sedih, iba, haru, dan sekaligus kagum akan ketegaran Keke dan orang tuanya. Selain itu, yang menjadi keunggulan novel ini juga terletak pada kisah yang diangkat dalam kehidupan nyata. Sentuhan fiksi pada novel hanya ditunjukkan pada improvisasi dialog dan alur cerita di dalamnya. Selebihnya adalah fakta yang ditunjukkan dalam novel. Sebagai bukti
Mengotentikkan kisah novel ini, pengarangnya juga melampirkan beberapa foto asli Keke dalam menghadapi kanker ganas sampai pada pemakamannya. Di dalam novel ini juga tersiratkan banyak pesan moral, diantaranya ialah kesabaran, pantang menyerah, ketegaran, dan lain sebagainya. Kekurangan novel yaitu secara kasat mata hampir novel berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan ini tidak memiliki cacat di dalamnya. Akan tetapi setiap karya sastra novel tentu tak ada satupun yang luput dari penilaian yang akan membuahkan sebuah kritikan. Tak terkecuali pada novel karya Agnes Davonar ini. Dalam hal redaksional, novel ini masih terdapat kesalahan dalam penulisan. Selain itu juga terdapat diksi yang tidak tepat, kurang menarik, dan sulit untuk dimengerti. Di samping itu, terdapat pula kalimat yang bermakna ganda yang seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh penulis. Saran: novel berjudul Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar ini layak untuk menjadi bahan bacaan bagi setiap segmentasi usia baik tua maupun muda. Kisah perjuangan Keke dalam menghadapi kanker ganas ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang sangat baik untuk dicerna sebagai bahan bacaan karya sastra novel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.